balik lagi nih sama kita di Vox Populi HMDA FEBUB volume keempat. Bener banget nih Asya, tapi kita belum kenalan nih sama sobat akuntansi. Oke nih, kalau gitu kita kenalan dulu kali ya. Halo sobat akuntansi, kenalin aku Asya dari Research and Development Department. Dan tentunya aku nggak sendiri nih, aku bareng partner aku. Halo sobat akuntansi, perkenalkan aku Agra dari Research and Development Department. Nah, karena kita udah kenalan nih, selanjutnya seperti biasa nih, Vox Populi kita akan membahas sebuah topik yang hangat yang sering dibincang-bincangkan nih sama publik. Wah, topik apa tuh Agra? Jadi, kita akan membahas topik Indonesia dorong transformasi ekonomi digital dan berkelanjutan. Wow, menarik banget ya topiknya, tapi masih ada yang kurang nggak sih? Apa tuh, Syah? Kita belum kenalan nih sama narasumber kece kita pada pagi hari ini. Kalau gitu langsung aja kita sambut Kak Wulan. Halo Kak Wulan. Halo Asya dan Agra. Nah, karena narasumber kita udah datang nih, mungkin buat Kak Wulan sendiri boleh ya kenalan dulu sama sobat akuntansi yang nonton. Oke, halo sobat akuntansi. Perkenalkan, aku Wulan Farina Turskia. Sobat akuntansi bisa panggil aku Wulan aja. Aku dari akuntansi angkatan 2023. Halo Kak Wulan, gimana nih kabar Kak Wulan pada hari ini? Alhamdulillah, pagi ini kabar aku baik banget gitu ya, dan semangat banget gitu. Kalau Asya sama Agra sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kalau kita baik banget nih Kak. Iya bener banget, Alhamdulillah kita baik banget ya. Nah mungkin aku mau nanya nih Kak, ke kakak, kira-kira Kak Wulan udah siap belum nih tag podcast bareng kita? Aduh, siap banget dong tentunya. Kalau di skala ya kayaknya 100 dari 10 deh. Wah, Bener banget ya. Kita juga semangat nih Syah buat take podcast bareng Kak Wulan. bener banget tuh. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu nih ke sobat akuntansi, kalau misalnya Kak Wulan itu baru aja menulis artikel balasan dari draft Vox Populi yang udah kita bikin dengan judul Indonesia dorong transformasi ekonomi digital dan berkelanjutan nih teman-teman. Wah, menarik banget ya Syah. Nah, sebelum kita gali lebih dalam nih, mungkin Kak Wulan bisa menceritakan secara singkat dulu isi dari tulisan yang sudah Kak Wulan kirimkan nih ke Vox Populi volume 4 ini. Oke, jadi secara singkat gitu ya, Asya dan Agra, tulisanku itu membahas tentunya sesuai tema yang diberikan, yaitu transformasi ekonomi digital dan juga pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau Asya dan Agra tahu nih, kedua hal tersebut itu masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional nih di Indonesia tahun 2025 sampai 2045. Nah, dari RJPJN 2025 sampai 2045 tuh kenapa itu sebagai kerangka gitu ya untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Nah, jadi di transformasi digital itu yang dibahas nanti di tulisan itu bukan sekedar konektivitas gitu ya, tapi menjadi mesin pendorong supaya selain tercapainya visi Indonesia Emas 2045 itu juga untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income trap nih, yang mana seperti yang kita tahu status Indonesia masih menjadi negara menengah gitu ya. Harapannya dengan transformasi ekonomi digital dan juga pembangunan berkelanjutan ini, Indonesia akan menjadi negara maju seperti itu. Dan targetnya di tahun 2045 itu gak main-main gitu ya, berapa US dollar gitu untuk PDB kita. Nah, dibarengi dengan itu untuk pembangunan berkelanjutannya ada yang namanya konsep circular economy nih. Nah, jadi selain kita melakukan pembangunan ekonomi digital, transformasi digital itu bagaimana supaya hasil dari transformasi digital itu nggak malah merusak lingkungan. Nah, itulah fungsi circular economy. Jadi kedua hal itu saling beriringan gitu ya, Asya dan Agra. Nah, di sisi lain, kedua hal itu tuh nggak serta-merta bisa kita capai gitu ya. Nah, ada tantangan-tantangannya nih. Jadi yang aku titik beratkan di tulisan itu adalah tantangan-tantangan bagaimana Indonesia itu bisa secara 100% gitu ya mentransformasikan ekonomi digital dan juga berkelanjutan. Nah, tantangannya sendiri kalau kita bahas singkat tentunya ada kesenjangan infrastruktur dan lain-lain, dan juga ada tantangan yang lebih harus kita khawatirkan nih, yaitu tantangan dari sumber daya manusianya, dari masyarakat digitalnya itu sendiri gitu. Wah, keren banget ya penjelasan dari Kak Wulan. Walaupun penjelasan
singkat tapi menurut aku itu cukup detail gitu ya Kak. Setuju banget nih Asya. Kalau boleh tanya lebih jauh nih Kak, menurut Kamula nih apa sih kira-kira hal yang mendasari urgensi dari transformasi ekonomi digital bagi perkembangan ekonomi di Indonesia nih? Oke, jadi kalau sebetulnya kita bahas digitalisasi gitu ya, bukan hanya di Indonesia nih yang sedang dalam proses transisi menuju digital, karena tatanan dunia secara global pun semua aspek itu sudah mulai masuk ke digitalisasi gitu ya. Nah, jadi urgensinya selain dari eksternal tadi yang mana kita harus mengikuti lah perkembangan zaman, transformasi digital itu sebagai fondasi nih Asya dan Agra untuk mencapai target besar tadi Indonesia Emas 2045, mengeluarkan kita dari middle income trap itu. Dan itu juga sebagai kebutuhan gitu, transformasi itu bukan sebagai kayak ya udah kita transformasi aja, tapi memang harus gitu, dibutuhkan memang transformasi digital itu untuk memperkuat daya saing ekonomi kita. Nah, saat ini UMKM itu menjadi pendorong utama nih dari ekonomi Indonesia. Kalau kalian tahu, jumlah UMKM sekitar 64 juta UMKM itu lagi diberdayakan gitu ya sama pemerintah supaya bisa bertransformasi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Nah, dari UMKM itu sendiri berdasarkan data, mereka itu menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto dari UMKM dan bahkan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja tuh. Jadi udah bisa kita bayangkan gitu ya potensi nih dari UMKM. Apalagi kalau mereka sudah bertransformasi 100% ke digital gitu, pastinya sangat bisa mendongkrak gitu ya. Makanya dari pembuat kebijakan itu mendorong banget UMKM gitu. Wah, jadi dari jawaban kakak tadi nih, kita bisa melihat bahwa urgensi transformasi ekonomi digital memang berkaitan dengan arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya ya kak. Kayak transformasi digital itu merupakan pendorong utama nih bagi ekonomi Indonesia ke depannya. Bener banget tuh Agra. Oke, thank you ya Kak Wulan atas penjelasannya. Mungkin kita bakal lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Nah Kak, dengan adanya transformasi ekonomi digital ini, pasti kita itu juga akan menghadirkan sisi kontroversi nih Kak dari masyarakatnya. Untuk menurut Kak Wulan sendiri, bagaimana sih Kak cara yang tepat agar langkah transformasi ini tuh bisa direalisasikan sesuai dengan esensi keberlanjutan itu sendiri? Oke, jadi keberlanjutan ya sebenarnya balik lagi semua industri di global gitu ya, nggak hanya di Indonesia itu memang sudah mulai menitik beratkan mengenai aspek lingkungan. Makanya ada yang namanya sustainability report gitu ya, atau laporan keberlanjutan. Jadi krisis iklim, polusi, penurunan biodiversity itu menjadi hal yang memang perlu dikhawatirkan gitu ya sama seluruh pelaku industri. Jadi digitalisasi yang kita lakukan melalui transformasi ekonomi tadi itu jangan sampai malah membuat lingkungan itu tidak keberlanjutan gitu ya. Jadi kita efisiensi ekonomi nih, tapi malah inefisiensi lingkungan gitu, malah merusak lingkungan gitu. Nah, maka dari itu ada yang namanya konsep circular ekonomi sebagai jalan yang kita ambil bersamaan dengan transformasi digital. Kalau circular ekonomi kan kita dari produksi, jual, buang, itu kan kalau yang ekonomi biasa tuh di circular ekonomi, harapannya ya hasil dari limbah yang dilakukan itu bisa digunakan kembali menjadi bahan baku utama. Jadi nggak ada limbah lagi gitu loh yang banyak. Berdasarkan data nih Asya dan Agra, Indonesia itu pada tahun 2024 kalau nggak salah ya, total sampah yang kita hasilkan dalam satu tahun itu sampai 36 juta ton sampah, dan yang baru dikelola dengan baik cuma 32%. Mereka masih ada 60% lebih ya sampah yang belum terkelola dengan baik, yang mana itu nantinya berimbas juga kepada iklim, kepada lingkungan dan lain-lain itu. Makanya supaya kita bisa menetapkan keberlanjutan sebagai esensi utama nih, harus berjalan bebarengan lah itu transformasi ekonomi digital dan juga circular ekonomi gitu. Wah, bener banget kak. Penjelasan kakak ini memberikan gambaran bahwa langkah transformasi ini memang perlu dijalankan secara hati-hati nih, supaya tetap sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Nah Kak, tadi kan pertanyaan dari kita nih udah ya Kak. Selanjutnya kita bakal baca ini Kak, pertanyaan dari Sobat Akuntansi yang udah bertanya di kolom komentar postingan penulis terpilih kemarin nih Kak. Bener banget nih Asya. Nah, jadi ada pertanyaan nih Kak dari Sobat Akuntansi, ada dari @zerdams. Apa resiko terbesar jika transformasi digital berjalan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia?
Oke, jadi risiko terbesar nih teman-teman kalau transformasi digital itu nggak merata, pastinya nanti akan ada kesenjangan nih yang besar gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu sebenarnya kesenjangan itu udah terjadi gitu sekarang, dan pemerintah pun mengeluarkan program-program supaya bisa menutupi kesenjangan digital itu sendiri. Dan jika nih misal kita memulai transformasi ekonomi tanpa menyelesaikan masalah gap atau digital divide itu tadi, ya maka daerah yang tertinggal akan semakin tertinggal dan daerah yang maju akan semakin maju gitu, sehingga digitalisasi ini malah sifatnya tuh nggak inklusif, cuma eksklusif, cuma bisa diakses oleh orang-orang yang emang wilayahnya itu sudah terdigitalisasi dengan baik gitu ya. Nah, jadi risikonya itu gimana kita bisa meminimalkan risikonya. Jadi saat kita sekarang sedang proses transformasi digital, kita juga berusaha untuk menutup gap atau kesenjangannya gitu. Jadi sambil kita bertransformasi, kita juga proses untuk menutup kesenjangan, dan menutup kesenjangan itu kita lakukan juga sambil di daerah 3T itu kita transformasikan juga gitu. Sehingga nanti harapannya di tahun 2045 lagi transformasi digital itu bisa merata, dan juga pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya di daerah-daerah yang sudah maju akses digitalnya, tapi merata ke seluruh wilayah Indonesia. Oke, jadi itu ya Kak, resiko yang perlu kita antisipasi nih supaya transformasi ini tuh bisa dilakukan secara merata dan tidak hanya di satu wilayah tertentu aja. Oke Kak, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dari @YoKade. Kira-kira nih Kak, dengan circular economy tadi, apa bisa hal itu tuh diterapkan secara maksimal? Yang notabene kan budaya produksi jual buang itu sudah menjadi hal yang sering dilakukan. Oke, jadi apakah circular economy itu bisa kita terapkan secara maksimal? Jawabannya bisa teman-teman, tapi kembali lagi untuk menerapkan secara maksimal itu memang ada jalan berliku gitu ya yang harus kita tempuh. Untuk menerapkan ekonomi circular itu selain dari kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mendukung hal itu, tentunya ada aspek lain yang sangat penting, yaitu mindset kita sendiri. Circular economy kan mendorong kayak ekonomi hijau gitu ya, dari sistem produksi jual buang yang mana menghasilkan banyak limbah menjadi circular economy yang mana harapannya limbah itu tadi bisa kita pakai lagi untuk sebagai bahan baku. Nah, kalau kebijakan dari pemerintah sudah bagus, sudah ada kebijakan untuk supaya industri-industri itu melakukan circular economy, tapi kalau kita sebagai konsumen nih, mindset kita masih menggunakan ekonomi yang business as usual, yang limbah itu tadi, ya maka nggak akan bisa kita terapkan circular economy itu. Jadi selain kebijakan, ya mindset itu tadi, kita sebagai konsumen pun perlu untuk menanamkan mindset circular economy gitu. Kalau contohnya mungkin ya dari digitalisasi kan e-commerce semakin marak gitu ya, dan sampah dari e-commerce kan biasanya bubble wrap, plastik gitu kan ya, dan itu sangat banyak memang. Nah, kita sebagai konsumen pun harus tahu gitu bagaimana cara mengelola limbah-limbah itu. Mungkin nanti industri-industri itu dalam pengemasan sudah menggunakan kardus atau yang tidak menyakiti lingkungan gitu ya, bukan plastik gitu. Tapi dari kita sebagai konsumen, jika tetap abai mengenai limbah, ya maka nggak akan bisa digunakan kembali limbah itu, dan circular economy nggak akan bisa berjalan gitu. Jadi apakah bisa diterapkan secara maksimal circular economy? Bisa. Selain dari kebijakan, juga ada mindset nih dari seluruh pihak-pihak yang terlibat, industri, konsumen, UMKM, untuk bisa menerapkan circular economy secara maksimal. Oke, jadi memang circular economy ini sebenarnya emang bisa diterapkan ya Kak, pasti semua hal bisa kita terapkan secara maksimal, tapi mungkin kita butuh proses mulai dari tadi ada dari kebijakan-kebijakan pemerintah, terus juga dibarengin dengan perubahan dari mindset kita sendiri. Tuh guys, pertanyaan dari kalian udah kita bacain nih dan udah dijawab juga sama Kaulan. Menarik banget ya Syah pandangan dari Kaulan ini. Nah, untuk teman-teman pendengar, gimana nih menurut kalian? Apakah langkah transformasi ekonomi digital mampu membuat Indonesia keluar nih dari status negara berkembang menjadi negara maju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke Kaulan, kayaknya tadi itu menjadi pertanyaan terakhir kita nih Kak. Jadi sebelum kita tutup, boleh dong buat Kaulan nyampain closing statementnya. Oke, jadi sebagai penutup kita singkat saja ya. Aku ingin menekankan satu hal, bahwa transformasi ekonomi digital dan pembangunan berkelanjutan itu gak akan berjalan tanpa manusianya yang sudah siap. Jadi internet bisa kita bangun, teknologi bisa kita beli, aplikasi bisa kita buat,
Namun tanpa edukasi, tanpa adanya masyarakat digital, semua itu hanya akan menjadi infrastruktur kosong karena nggak ada yang bisa mengoperasikannya gitu. Jadi kalau kita ingin Indonesia itu benar-benar bisa mengimplementasikan kedua hal tersebut dan mencapai visinya di Indonesia Emas 2045, maka kita harus membangun talenta, memperkuat kurikulum, memastikan pelatihan itu merata, dan juga perubahan mindset kita yang utama. Jadi di edukasi teman-teman kita harus menganggap proses belajar itu sebagai budaya gitu ya, bukan cuma sebagai program belaka. Jadi edukasi adalah fondasi dan kita sebagai manusia adalah pusatnya untuk bisa mengoperasikan kedua hal itu. Oke, karena Kaulan udah sampein closing statementnya nih Kak, kita mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kaulan yang udah hadir dan sharing langsung di episode kali ini. Oke, terima kasih ya Asya dan Agra, aku sudah diundang ke Vox Populi volume 4 ini. Terima kasih kembali Kak Wulan. Nah, semoga obrolan ini bisa menambah wawasan kita semua nih tentang dunia keuangan dan juga kebijakan publik. Terima kasih juga untuk teman-teman pendengar yang sudah menyimak Vox Populi volume 4 ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di Vox Populi selanjutnya. See you and bye-bye Sobat Akuntansi.